Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert agar bisa sedikit tersenyum karena punya peluang untuk meraih 2 kemenangan di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah persiapan skuad Timnas Indonesia untuk menjalani TC di Bali, skuad Garuda punya kabar menyoal kondisi lawan, di mana hal ini bisa dimanfaatkan dengan cerdik oleh Patrick Kluivert dalam meracik strategi. PSSI telah mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert dipersiapkan untuk pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada Juni. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal bertandang dan juga sebagai tuan rumah terlebih dahulu menjamu Cina di SUGBK 5 Juni 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda bakal melakoni pertandingan yang sangat berat dengan bertandang ke markas Jepang. Ya, lebih tepatnya tanggal 10 Juni 2025. Dalam daftar 32 pemain dipanggil pelatih asal Belanda itu, sebagian besar merupakan nama-nama andalan saat tim Garuda berhasil mengalahkan Bahrain seperti oleh Romani Caices dan Tom Haye. Namun ada juga nama yang dicoret oleh Patrick Kluivert, seperti Ragnar Oratmangun yang harus absen karena ada masalah dengan kesehatan. Kendati demikian, mantan bintang Barcelona itu memanggil wajah-wajah baru atau pemain lama yang akhirnya comeback, seperti Asnawi Mangkualam, Stefano Lillipali, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, dan Septian Bagaskara. Sementara itu, Timnas Indonesia punya peluang untuk meraih 3 poin penuh dalam 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama, saat melawan Cina, Indonesia diunggulkan karena bermain di kandang. Tim nasional Cina tentu juga bisa lebih bila dibilangkan juga menurunkan skuad yang dinilai pas-pasan sehingga mudah dikalahkan oleh Indonesia. Kenapa sampai seperti itu? Lanjutkan. Media dan pengamat sepak bola Cina baru-baru ini menyatakan kekhawatirannya bahwa tim yang dipimpin oleh Branko Ivankovic saat ini lebih lemah daripada tim nasional Indonesia. Pemain mereka juga banyak yang cedera seperti Wuli, dan kondisi fisik penyerang tersebut dikhawatirkan oleh sejumlah media Cina. Mereka juga dalam kondisi tidak baik-baik saja, mentalitasnya usai menderita 2 kekalahan saat melawan Arab Saudi dan Australia. Tak hanya itu, dalam skuad Samurai Biru juga membuat keputusan yang dapat menguntungkan pasukan Garuda. Pasalnya pelatih Hajime Mariyosu mengatakan semua pihak ketika mencoret lebih dari 10 pemain kunci, termasuk bintang-bintang mereka yang bermain di Eropa. Setelah dinyatakan lolos lebih awal ke Piala Dunia 2026, Timnas Jepang tak bernafsu lagi tancap gas. Hajime Mariyosu memutuskan untuk mengistirahatkan sejumlah pemain kunci dan memberikan kesempatan kepada pemain baru. Fakta bahwa tim Samurai Biru tidak memanggil skuad terbaiknya bisa dianggap kabar baik bagi para pelawan berikutnya, Australia dan juga Indonesia. Dalam 8 pertandingan terakhir, di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, tim Jepang memenangkan 6 pertandingan dan hanya seri 2 pertandingan. Dalam persaingan ketat di grup C, tim manapun punya berhasilnya, yaitu yang berhasil meraih poin dari Jepang, akan memiliki peluang signifikan untuk lolos. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Timnas Indonesia bertemu Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni, 2 pertandingan terakhir. Pelatih Kluivert bertujuan untuk finish di 2 teratas grup dan memenangkan tiket langsung ke Piala Dunia. Adapun jika melewatkan tiket ini, Indonesia masih punya peluang untuk masuk 4 besar grup dan mengikuti babak kualifikasi keempat. Lebih lanjut lagi, itu yang harapkan untuk kita tunggu. Rizky Ridho diajak berkarir di luar negeri oleh rekannya di Timnas Indonesia. Ajakan ini dilakukan melalui komentar pada unggahan Rizky Ridho di Instagramnya. Bek tengah Persija Jakarta ini mengunggah pesan syukurnya setelah meraih 2 penghargaan individu di Stadion GBLA Bandung. Rizky Ridho meraih penghargaan gol terbaik di Liga 1 2024-2025. Ia juga masuk 11 pemain terbaik di Liga 1 2024-2025. Bersyukur untuk segala kesempatan ini dan semua berkah, tulis Ridho. Unggah Ridho pun mendapat ribuan komentar termasuk dari rekan setim di Timnas Indonesia. Datanglah ke Eropa, tulis Ragnar Oratmangun, yang dibalas Jopel PSI dengan emoticon 2 mata melirik. Komentar Ragnar kemudian dibalas Kevin Dix, aku setuju dengan Ragnar. Pemain bertahanku, tulis oleh Romani sembari menyematkan emoticon hati merah. Yang terbaik, timbal Calvin Verdong. Wow, seru, Caices. Back klub Thailand Port FC Asnawi Mangkualam Bahar pun memberikan emoticon api untuk menyimbolkan ungkapan menyala. Sejak datangnya pemain keturunan Indonesia dari Eropa itu di Timnas Indonesia, Rizky Ridho memang sering dikaitkan dengan potensi untuk award. Bahkan Martin Paes juga dalam kesempatan seniornya dengan kanal-kanal tertentu menginginkan Ridho untuk bermain di MLS Amerika Serikat seperti dirinya.
Di media sosial juga bertebaran segala keinginan warganet agar Ridho bermain abroad. Ada yang mengikat Ridho untuk mencoba dulu ke Thailand seperti Asnawi. Laga Asnawi pun telah disusul Pratama Arhan, Ronaldo Kuateh, dan bahkan Faisal Hamzah saat dipinjamkan Persija ke Nakhon Pathom United. Apalagi Thailand juga pernah mengandalkan bek Indonesia seperti Yanto Basna yang sudah tampil 58 kali di Liga 2 dan Liga 1 Thailand bersama 3 klub. Yuji Utomo yang pernah bermain 18 kali dalam satu musim di Liga 2 Thailand bareng PTT Rayong. Bahkan Pratama Arhan yang baru bergabung dengan klub Bangkok United pada paruh akhir musim sudah bermain 11 kali di Thai League One. Selain ke Thailand juga Ridho diharapkan warganet dapat dipertimbangkan oleh klub-klub di Eropa yang dimiliki pengusaha Indonesia seperti Como di Liga Italia Serie A, Oxford United di Liga Inggris Championship Division, hingga FC Virender di Liga Belgia Jupiler Pro. Menarik ditunggu, apakah ajakan Ronald Mangun untuk ke Eropa akan diterima bek 23 tahun, memilih 47 cap dan 4 gol untuk timnas Indonesia ini. Adapun kontrak Ridho dengan Persija masih berlaku hingga pertengahan tahun 2026 mendatang. Maka pilihan mantan bek Persebaya Surabaya ini ada dua, yakni tetap bertahan di Macan Kemayoran sesuai kontrak atau abroad dengan syarat ada tim luar negeri yang menebus kontraknya dengan biaya transfer.